Oke, Kesia, silahkan mulai ya. Oke, halo semuanya, shalom. Shalom semuanya. Halo Devon, Queen, Natasha, Sheris, Evelyn, Nael, semuanya, shalom. Iya, gimana nih kabarnya semuanya? Baik. Nah, baik ya, luar biasa ya. Evelyn yang cantik. Halo. Hai. Nah, yuk teman-teman semuanya, sebelum kita mau mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu Tuhan atas kami. Kami bisa berkumpul Tuhan melalui Zoom untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati teman-teman kami juga yang tidak bisa hadir supaya minggu depan mereka bisa berkumpul bersama kami Tuhan melalui ibadah online. Terima kasih Bapa memberkati jalannya ibadah ini, memberkati semuanya Tuhan anak-anak yang mengikuti. Dan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Yuk sama-sama kita muji Tuhan. Tangan yuk bareng-bareng. Enggak kelihatan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ya, teman-teman, mari sama-sama kita kembali bersatu dalam doa. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, walaupun kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan secara singkat, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Papi Fendi. Kiranya Tuhan memberkati, supaya kami dapat duduk diam, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk siapin catatannya sebelum dengerin firman. Yuk adik-adik yuk nyatet yuk. Siapkan, Kak Oke, Siska. Pak. Ya, yang bawa firman Tuhan hari ini Kak Siska. Oh, Kak Siska ya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Apa Shalom. kabar? Selamat tahun Iya. baru ya teman-teman semua. Ya, Halo. kemarin minggu lalu, jadi bulan ini ya teman-teman, bulan ini kita mau bahas khususnya satu tema besar yaitu tentang perubahan. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang perubahan pola pikir bersama dengan Papi Fendi ya kemarin yang nyampein firman Tuhan. Nah, teman-teman, minggu ini kita mau belajar tentang perubahan tingkah laku. Nah, sebelum kita mau bahas firman Tuhan siang hari ini, Kak Siska mau tanya nih, teman-teman semuanya yang hadir di sini ya, khususnya anak-anak IHKG. Kak Siska mau tanya nih, yang pertama Kak Siska mau tanya sama Sheris nih, perubahan fisik apa selama tahun 2020 ke 2021? Apakah selama karena sekolah di rumah tambah gemuk atau malah tambah kurus atau apalah itu? Biasanya lagi jalan pulang. Kenapa? Biasa lagi jalan pulang. Lagi jalan. Lagi di mobil. Oh, iya. Ya udah, Kak Siska mau tanya sama Dede Evelyn nih, bisa dibuka nggak Dek kameranya? Halo Dede Evelyn. Halo juga. Mana kameranya? Kak Siska mau lihat nih. Teman-teman, nah. Dek, kakak mau tanya nih, perubahan apa nih yang Dede alami tahun 2020 sampai 2021? Kayaknya perubahan fisiknya tambah gemuk ya, Dek ya? Wah. Iya. Iya, sama. Kan saya juga tambah gemuk nih selama di rumah aja. Dari 2020 sampai 2021 banyak perubahan ya, teman-teman, yang kita alami khususnya di masa-masa pandemi ini. Kita banyak berubah, baik itu perubahan aktivitas kita dan juga perubahan fisik kita. Yang dulu mungkin karena kita beraktivitas di luar ya, kita ke sekolah terus, jadi
tubuhnya agak ramping. Nah, sekarang karena di rumah terus, belajarnya di rumah, belajarnya sambil makan ya, agak melar nih tubuhnya. Nah, siang hari ini kita mau belajar tentang perubahan tingkah laku. Kemarin atau minggu lalu kita udah bahas nih, apa sih artinya berubah. Kemarin Papi Fendi udah menjelaskan apa itu artinya berubah. Nah, berubah itu adalah menjadi yang menjadi lain atau berbeda dari yang sebelumnya. Jadi adik-adik, berubah itu adalah artinya menjadi yang lain, berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita kurus terus jadi gemuk sekarang. Yang dulunya mungkin kita agak kurang pinter, tapi karena kita di rumah kita banyak belajar, jadi sekarang kita kita sudah pintar ya, makin pintar. Nah, yang dulunya nggak ikut IHK Grow, sekarang jadi rajin IHK Grow. Nah, banyak ya adik-adik perubahan-perubahan yang kita alami setiap harinya. Baik itu perubahan fisik maupun aktivitas kita. Tetapi ada satu hal adik-adik yang penting, yang perubahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita nggak menyadari apa sih perubahannya. Nah, perubahan yang penting yang kadang seringkali kita tuh abaikan adalah perubahan tingkah laku. Gimana nih perubahan tingkah lakunya adik-adik selama di rumah, selama ini khususnya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Apakah perubahan tingkah laku adik-adik semua itu dari yang kemarin, yang lalu, yang 2020 itu belum baik, atau mungkin yang dulunya masih suka bohong, sekarang udah bertobat nih, udah nggak suka bohong lagi. Nah, kita mau bahas tentang ini ya adik-adik. Sebelum itu, yuk sama-sama kita buka di dalam Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Semuanya yang ada di rumah. Devon ada bawa Alkitab? Bisa baca Alkitab? Bisa bacain buat kita semua? Ya. Oke, Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Coba Devon baca kita semua. Kolose ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, amin firman Tuhan ya dari Kolose 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama kita serta kelakuannya, kelakuan-kelakuan yang buruk di masa lalu. Dan telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar untuk gambar kaliknya. Nah, kita sekarang ini manusia, kita percaya bahwa kita semuanya manusia baru ya. Manusia-manusia yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Nah, kalau mungkin kemarin-kemarin kita masih pakai manusia lama kita yang kita masih sering bohong, kita tidak taat, nggak dengar-dengaran kalau dibilangin sama orang tua, nggak sabaran, manja, mungkin kita nggak suka tolong teman dan juga nggak suka tolong orang tua. Tapi sekarang kita manusia baru yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Bukan hanya manusianya saja yang diperbaharui, tetapi juga kelakuan kita sudah diperbaharui dalam Kristus. Nah, Kak Siska mau sedikit cerita tentang Rasul Paulus nih. Dari yang dulunya itu dia adalah seseorang yang sangat kejam nih. Jadi Rasul Paulus itu adalah seorang dari kaum Farisi yang pada saat itu kerjaannya tuh menganiaya orang Kristen, mencari-cari orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus untuk dianiaya bahkan dibunuh pada saat itu. Nah, dalam perjalanannya dia untuk mencari orang percaya atau menemui orang percaya di Damsyik pada saat itu nama daerahnya. Jadi dalam perjalanannya itu Rasul Paulus melihat cahaya yang keluar dari langit.
Jadi cahayanya itu sangat silau ya. Kalau seandainya kita lihat tuh matahari pas lagi tinggi-tingginya itu sangat silau sekali. Nah, ini pada saat itu si Saulus ya, pada saat itu tuh namanya Saulus, belum Paulus. Nah, jadi pada saat itu si Saulus ini dia seketika melihat cahaya yang asalnya dari langit itu yang sangat silau itu, dia jatuh dan dia mendengar suara yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, pada saat itu si Saulus ini terheran-heran itu suara dari mana gitu. Nah, Paulus ini bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, suara itu yang dari cahaya dari langit itu menjawab kembali, yaitu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, pada saat itu Paulus bangun dan membuka matanya, tetapi anehnya saat dia membuka matanya, Paulus tidak bisa melihat dan dia buta itu selama 3 hari 3 malam. Lalu dia menjumpai seseorang dan diberitahu oleh seseorang itu untuk menemui yang namanya Ananias, yaitu Ananias itu adalah orang yang nantinya akan menyembuhkan butanya si Paulus ini. Jadi pada saat itu si Paulus taat kepada orang itu dan menemui Ananias ya, yang akhirnya Ananias itu menyembuhkan mata daripada Saulus yang pada saat itu buta. Akhirnya si Ananias ini menumpangkan tangannya atas Paulus dan akhirnya Paulus bisa melihat lagi. Dan pada saat itu Ananias juga memberikan satu nasihat-nasihat kepada Paulus ya, dan seketika itu juga si Paulus ini mau bertobat, mengambil komitmen untuk mau bertobat, tidak menganiaya orang percaya lagi, orang Kristen lagi, dan dia percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Tuhan itu ada, dan pada akhirnya Paulus ini menjadi seorang rasul yang melayani Tuhan, yang sangat luar biasa sekali pelayanannya pada saat itu, sampai akhirnya dia mati itu menjadi martir ya, artinya dia dianiaya, mati demi Kristus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita Rasul Paulus ini, yaitu bahwa dulu Paulus ini orang jahat. Dulu Paulus ini menganiaya orang Kristen, tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sekarang atau pada saat itu setelah perjumpaannya dengan Yesus itu, dan pada saat itu dia mau bertobat. Dan dia tidak hanya sekedar bertobat nih adik-adik, dia tidak hanya sekedar sadar dan ambil komitmen untuk dia mau bertobat, tetapi Saulus juga menjadi orang yang luar biasa, melakukan kehendak Tuhan, dan dia pada saat itu akhirnya melayani Tuhan, bahkan mati demi Kristus. Nah, Kak Siska nggak tahu nih adik-adik gimana. Nah, mengapa kita harus berubah? Nah, mengapa kita harus berubah? Ada 2 alasan yang harus kita catat ya, dan kita ingat. Ayo, catat ya. Ingat, yang pertama, kenapa kita harus berubah? Karena kita adalah anak terang. Ya, kenapa kita harus berubah? Yang pertama adalah karena kita adalah anak terang. Matius 5 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, siapa yang percaya bahwa kita anak-anak terang? Nah, Kak Siska percaya bahwa kita semua di sini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak yang berasal dari kegelapan, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita semua adalah anak-anak terang yang melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Adik-adik, kalau seandainya kita sadar bahwa kita adalah anak-anak terang, maka dari itu kita itu harus ya benar-benar mencerminkan bahwa kita itu adalah anak-anak terang. Kita itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu kita melakukan apa yang baik. Kita melakukan apa yang baik, bukan apa yang buruk ya, teman-teman. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih suka bohong, ya sekarang kita sadar
kita anak terang, jadi kita nggak boleh bohong lagi. Berusaha untuk kita bisa jujur. Terus kita yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak sabaran orangnya, kita harus, kalau seandainya kita punya keinginan harus gitu. Maksudnya kita memaksakan kehendak, mungkin kalau seandainya kita mau mainan, terus orang tua kita belum ngizinin kita untuk beli, tapi kita maksa gitu, nggak sabaran gitu. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang tidak memaksakan kehendak. Kalau kemarin kita kayak gitu, sekarang kita udah manusia baru, kita anak-anak terang, oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama, kita berubah, kita ubah tingkah laku kita, supaya semua orang itu melihat perbuatan kita yang baik, supaya semua orang tuh tahu kalau orang Kristen itu baik, kalau anak-anak terang itu baik semuanya. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Ya, jadi kita itu jadi alat kesaksian yang hidup, teman-teman. Kita jadi alat-alat kesaksian yang tidak hanya bicara, tetapi kita tuh bisa dibaca dari tingkah laku kita. Oke, nah yang kedua itu karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, teman-teman. Ada yang tahu kapan Tuhan datang? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya, Kak Siska juga nggak tahu nih kapan Tuhan datang. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada di dunia ini Kak Siska nggak bermaksud buat nakut-nakutin teman-teman semua ya. Tapi Kak Siska sendiri secara pribadi Kak Siska takut karena akhir-akhir ini tuh banyak banget kejadian-kejadian tuh yang yang mengerikan ya. Kita tahu bahwa sekarang tuh kita dalam masa-masa pandemik, hampir 1 tahun ya kita alami. Kita hidup di sekeliling virus-virus yang yang bisa membunuh kita gitu. Kalau kita sampai dengan saat ini hidup, ya itu semua karena anugerah Tuhan, teman-teman. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi kalau kita lihat dunia saat ini tuh makin lama makin kejam. Dan kalau kita lihat, kita alami saat ini kita berada di masa pandemik. Kemarin juga ada pesawat jatuh, itu kan merupakan suatu hal-hal yang mengerikan ya, kejadian-kejadian yang mengerikan gitu. Nah, kita nggak tahu teman-teman kapan Tuhan itu datang. Kalau seandainya kita tahu kapan Tuhan datang, mungkin kita bisa siap-siap siaga dari sekarang gitu. Tapi kita nggak tahu. Oleh karena itu kita harus semakin siap-siap karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa saja nanti malam Tuhan datang. Kita nggak pernah tahu, karena kedatangan Tuhan itu Alkitab bilang seperti pencuri. Kalau pencuri itu kan nggak mungkin dia mau nyuri, dia pamitan dulu sama orang yang dia akan mau curi barangnya gitu. Jadi kalau Tuhan datang itu dia kayak pencuri, dia nggak ngasih tahu kita kapan dia datang. Karena apa? Dia mau kita tuh berjaga-jaga terus gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita caranya berjaga-jaga? Yaitu kembali lagi kita harus merubah tingkah laku kita yang buruk dan kita harus melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena kita nggak tahu Tuhan itu kapan datang. Kalau teman-teman pernah baca di Alkitab itu ada peristiwa pengangkatan orang percaya ya. Jadi pada saat itu ada suatu perumpamaan. Jadi ada orang yang pada saat itu ketika Tuhan datang, ada yang dia tinggal di bumi karena dia melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Ada yang terangkat. Kalau yang terangkat itu sudah pasti dia pasti masuk surga. Tapi kalau yang tertinggal di bumi itu dia akan mengalami yang namanya penyiksaan. Dan kemungkinan terburuknya yaitu bahwa dia tidak masuk surga gitu. Jangan sampai kita yang ibadah siang hari ini nih, anak-anak IHK Grow, kalau nanti Tuhan datang kita nggak terangkat ke surga, tapi kita sama-sama terangkat ke surga untuk kita dengan Tuhan di surga. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk sama-sama kita jaga-jaga, kita perbaharui tingkah laku kita yang buruk jadi tingkah laku yang baik, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita didapati kita sedang melakukan dosa, kita didapati sedang
mencuri, kita didapati sedang melawan orang tua, kita didapati sedang yang tadinya kita mampu menolong tapi kita nggak menolong. Itu sangat menyedihkan ketika Tuhan datang, kita didapati kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tapi kita dalam keadaan berdosa sehingga Tuhan tidak mau terima kita. Jangan sampai ya. Nah, itu teman-teman 2 alasan kenapa kita harus berubah. Yang pertama, kita adalah anak terang. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita ubah tingkah laku kita yang buruk jadi tingkah laku yang baik. Yuk sama-sama di tahun 2001 ini kita sama-sama saling bergandengan tangan, saling mendoakan untuk kita bisa jadi anak-anak yang melakukan apa yang baik. Supaya kita juga jadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Nah, tingkah laku kita harus berubah seperti apa? Nah, kalau seandainya kita dulunya berbohong, seperti tadi yang Kak Siska bilang bahwa kita harus jadi yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya kita mengubah tingkah laku kita? Yang pertama, kita berdoa, minta Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk kita bisa berubah jadi seseorang yang lebih baik lagi. Karena ada orang-orang yang nggak mampu, dia berubah sendiri, teman-teman. Ada yang harus memerlukan benar-benar campur tangan Tuhan untuk bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita berubah? Yang pertama, kita harus berdoa, minta Tuhan tolong. Dan yang kedua, jangan lupa baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, harus rajin baca firman Tuhan. Nah, jadi itu ya firman Tuhan siang hari ini tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak terang, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita harus merubah tingkah laku kita. Jadi kalau minggu lalu kita harus merubah pola pikir kita, minggu ini kita berubah tingkah laku kita. Nah, kita semua mau yakin bahwa kita semua bisa. Yuk, Kak Siska mau ajak semuanya buka mic-nya, kita mau katakan suatu komitmen yang bisa untuk menyemangati kita dan bisa buat kita ingat terus kalau kita harus berubah. Ya, aku mau katakan nanti ya, aku mau berubah. Aku mau berubah. Memperbaharui tingkah lakuku seturut dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Kak Siska nanti akan hitung 1, 2, 3 sambil kita mau kepalkan tangan di atas kepala. Seperti kalau kita kata-kata iman ya. Nah, ini juga kata-kata iman kita mau berubah untuk memperbaharui tingkah laku kita. Yuk, sama-sama kita katakan. Semuanya buka mic-nya ya. Udah buka mic-nya semua belum nih? Gwen, Samuel, Nail. Oke. Yuk, sama-sama teman-teman kita perkatakan ya. 1, 2, 3. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Memperbarui Lakuku seturut dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Memperbarui tingkah laku seturut dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hanya ini doa kita supaya kita bisa merubah tingkah laku kita yang kemarin tidak baik, yang kemarin buruk, sekarang jadi lebih baik lagi. Yang kemarin sudah baik, sekarang jadi semakin baik lagi. Amin, teman-teman. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai dengan saat ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup berdampingan dengan virus corona, tapi
kalau kami sampai dengan saat ini masih ikut Zoom, ibadah online, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami belajar untuk kami merubah tingkah laku kami yang kemarin mungkin buruk, sekarang menjadi yang baik. Dan yang mungkin kemarin sudah baik, sekarang menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami mau terus untuk mau belajar berubah. Kami minta Tuhan supaya Tuhan mampukan kami untuk kami bisa merubah tingkah laku kami ya Tuhan menjadi yang lebih baik lagi. Kami percaya anak-anak IHK Grow dan guru-gurunya akan dimampukan oleh Tuhan untuk merubah tingkah laku kami semua yang kemarin buruk sekarang menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada guru di sekolah, anak-anak yang taat kepada guru-guru di gereja. Kami mau percaya Tuhan bahwa masa depan kami ya Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan kasihan-Mu. Kami percaya ketika kami mempertaruhkan masa depan kami dalam tangan-Mu, kami tidak akan kecewa dan kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami indah dan cerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ikut ibadah pada siang hari ini dalam IHK Grow Online. Tuhan berkati kami, kiranya berkat firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tersimpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati teman-teman yang lain yang belum sempat untuk ikut ibadah siang hari ini, baik maupun mereka yang nantinya akan ikut menonton siaran tunda dalam ibadah Grow ya Tuhan, kami mohon supaya memberikan mereka kerinduan untuk bisa ikut ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami mengucap syukur atas waktu siang. Oke, kayaknya Kasiskanya keputus. Iya, putus. Enggak kedengeran. Aku juga. Iya. Mana tadi khotbahnya? Siapa yang catat? Devon catat ya. Poin pertama apa tuh tadi? Kita Berubah. Menjadi anak. kita anak terang. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus berubah? Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Nah, itu Kak Siska udah balik lagi ya, Kak Siska? Kak Siska. Oke, kayaknya Kak Siska belum bisa connect nih internetnya. Kak Siska kurang bagus ya. Oke, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Boleh angkat tangannya? Yeay. Aku. Queen diberkatin ya, sama Devon. Semuanya Dede Evelyn diberkatin nggak? Min. Diberkatin ya. Wih, Dede hebat. Dede di mana tuh? Di Gordon. Di Gordon, ngapain? Ngumpet aja. Ngumpet, aduh. Oke, adik-adik semuanya. Kita udah selesai ibadah kita. Semoga minggu depan kita bisa ikut ibadah lagi ya, bareng-bareng. Amin. Kalau ada temennya yang nggak ke gereja, boleh juga diajakin tetangganya
teman-temannya Queen, teman-temannya Evelyn yang nggak bisa ke gereja, disuruh ikutan aja IHK Grow, nggak apa-apa. Ntar kita bareng-bareng ya buat ibadah ya Papi Fendi ya. Yes, boleh dong. Nah, Ah, Kasih hadiah dan foto. oh, dia pada online gereja. Jadi nggak bisa diajak gitu. Udah online gereja. Nggak bisa. Oh, yang bisa aja. yang Evelyn. bisa aja. Oh, ini. Kalau Ada siapa tuh? Ada siapa Dede tuh? Noel tuh. Halo. Halo. Oh iya, belum foto nih kita. Kak Siska udah balik belum? Apa internetnya udah oke? Kalau udah yuk, kita foto yuk. Siapa yang foto nih? Cek isi atau? Ayo Nael. Nael buka dong sama gue nama Tasya Syaris. Siapa yang foto? Aku. Oke deh. Siap-siap ya pengarah gayanya. Ayo Gwen sama Tasya Syaris nih, tungguin dulu sama Nael. Gwen gimana kayaknya gini ya? Sarang Neo. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Yeay. Sekali lagi. Sarang yo. Sekali lagi gayanya apa nih Papi Fan? Oh, kayak Evelyn tuh. Kayak Evelyn, mana Evelyn? Ini. Aduh. Begini ya. Tangan kepiting ya. Susah itu. Tangan ini, tangan kanan. Ya, nggak bisa. Susah biasanya ini. Oke. Yuk. Aku gini aja deh. Ya. 1, 2. Queen, Koko Devonnya nggak kelihatan. 1, 2. Yeay. Oke, semuanya. Oke, terima kasih. Thank you. Sampai jumpa minggu depan ya. Koko Devon, Dede Queen, Evelyn, Tasya, Sherry. Terima kasih Gwen. Bye. Thank you. See you later. See you next Kakaknya week. stay dulu ya. Bye-bye. Dadah yang lainnya. Sampai jumpa. Itu. Nah. Tadi mati. Iya ya. Pesawat jatuh. Nah, Dede Evelyn dengerin itu ya, Sriwijaya ya. Ini Papi Fan boleh di stop recordingnya ya. Oke.